piezoelektrik. Secara umum seperti ini, keramik piezoelektrik ini biasanya dikatakan sebagai perovskite crystal atau perovskite structure, di mana perovskite structure itu memiliki bentuk umum adalah kubik, gitu ya, bentuk umum adalah kubik. Kemudian di bagian tengahnya ini ada satu sisi tetrahedronnya. Kemudian yang ini, yang kecil ini adalah yang digunakan untuk mengontrol dari bentuk yang trivalennya ini. Kalau ini berubah, maka secara general kubik lattisnya juga akan berubah. Itu. Nah, ini yang digunakan untuk mengelola positif dan negatif dari muatan. Gitu. Mau dijadikan muatan negatif atau mau dijadikan muatan positif. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan material perovskite yang PA3, gitu ya, PA3 berarti yang bagian luar ini adalah PA, kemudian yang abu-abu ini adalah part untuk oksigennya, kemudian yang di tengah ini adalah TI-nya gitu. Ini kalau menggunakan BaTO3, tapi kalau menggunakan yang lead PBZR tadi gitu ya, dari slide sebelumnya kan ada PBZR-TI gitu ya. Nah, yang di sini adalah kombinasi antara ZR dan TI-nya itu gitu. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk mengelola atau mengontrol defect yang muncul. Nah, polarisasi dari piezoelektrik itu sendiri ini tergantung dari keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai titik kritis atau Curie point. Nah, di Curie point itu maka material perovskite itu bisa mengalami perubahan struktur gitu. Misal dikatakan di sini bahwa di atas temperatur kritis atau di atas temperatur Curie, maka kristal perovskite ini mempunyai struktur kubik sederhana tanpa ada momen dipol. Jadi artinya ini adalah bentuk yang seharusnya dan tidak ada polarisasi. Artinya apa? Ini tidak mempunyai sifat piezoelektrik. Tapi pada saat kita melakukan perubahan pada temperatur Curie-nya, maka ketika stres itu, jadi kan kalau temperatur Curie dirubah, maka akan terjadi proses perubahan. Nah, proses perubahannya itu ditandai dengan apa? Kalau kita amati, maka ini ada pergeseran dari atom yang di tengah gitu. Kalau ini lihat yang ini posisinya di sentral, maka ini sudah bergeser. Nah, artinya apa? Ini terjadi tension gitu. Jadi terjadi peningkatan arah atau panjang ke arah sumbu C-nya gitu ya. Nah, ketika ini terjadi perubahan seperti ini dari yang semula kubik kemudian berubah menjadi tetragonal ataupun nanti ada yang berubah menjadi rombohedral, maka artinya apa? Perubahan dimensi akan menghasilkan apa? Menghasilkan perubahan pada momen dipol. Nah, kalau terjadi perubahan momen dipol, maka artinya akan menghasilkan tegangan. Nah, perubahan temperatur Curie akan menghasilkan defect yang terjadi di titik yang di tengah, kemudian efek dari itu apa? Akan ada tension atau mungkin nanti akan ada compression yang menghasilkan tegangan. Nah, kalau tegangan muncul berarti apa? Momen dipolnya sudah mulai teridentifikasi. Kalau secara ilustrasi, maka konsep polarisasi itu bisa dijelaskan seperti ini. Ini adalah untuk yang keadaan kubik tadi. Jadi masih sifatnya adalah acak, kemudian dia tidak terpolarisasi, gitu ya, tidak terpolarisasi. Tapi kalau misal kita hubungkan dengan ada medan, maka ini ada polarisasi. Nah, efek dari polarisasi apa? Efek dari polarisasi adalah pengkutupan dan ini nanti muatannya positif semua, kemudian yang di bawah ini adalah muatan negatif. Sehingga yang di atas ini positif karena ini dihubungkan dengan elektroda negatif, kemudian yang di bawah ini adalah negatif karena ini dihubungkan dengan elektroda positif. Nah, polarisasi ini akan merubah keadaan yang orientasinya acak menjadi searah dengan medan yang diberikan. Ya, nah kalau searah dengan medan yang diberikan, artinya apa? Ada aliran gitu, ada aliran elektron atau ada aliran listrik di dalam material perovskite kita. Nah, khusus untuk yang di zirconium titanat gitu ya, maka kondisi ini dikatakan sebagai domain waste gitu ya. Pada skala mikro, material tersusun dari ion-ion di mana ion-ion inilah yang nanti akan membentuk dipol listrik.
Sekumpulan dipol yang sejajar ini nanti dikatakan sebagai waste domain. Jadi ini sudah membentuk klasifikasi apa? Sudah membentuk klasifikasi waste domain. Ada yang mungkin teratur seperti ini, tapi ini pun juga bisa dikatakan sebagai polarisasi yang terarah, gitu ya. Nah, untuk material piezoelektrik yang mengikuti waste domain, apabila tersusun secara acak pada material keramik sebelum diberikan medan listrik, maka nilai gitu, nilai di mana piezo ini bekerja itu adalah medan listrik sebesar 2000 volt per milimeter. Gitu. Jadi ada nilai yang ditetapkan. Kemudian ketika tegangan listrik ini diaplikasikan kepada material piezoelektrik, maka susunan waste domain akan proporsional dengan tegangannya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah perubahan dimensi, baik itu ekspansi, kemudian kontraksi dari material piezoelektrik. Contoh ataupun tipe material piezoelektrik apa? Ini untuk yang natural, gitu ya. Jadi ada quartz, kemudian ini yang sintetik ya, lithium sulfat dan seterusnya untuk aplikasi baterai lithium. Terus kemudian untuk yang piezo keramik, ini ada yang lead zirconium titanat atau PZT, kemudian ada barium titanat. Nah, ternyata ada juga polimer yang berfungsi sebagai piezoelektrik. Apa itu? PVDF atau polyvinyl diene fluoride. Dan itu biasanya ini diaplikasikan untuk ini ya, untuk binder pada saat kita melakukan pengujian CV atau pengujian elektrokimia karena sifatnya ini, sifat piezoelektrik dari material polimer. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah untuk yang kalau mekanis ke listrik maka diaplikasikan untuk sensor, kemudian apa namanya itu spark ignitor itu berarti busi gitu ya dipakai untuk itu. Terus kemudian dominannya adalah digunakan untuk sensor gitu ya. Untuk fuel ignition device juga. Tapi kalau untuk yang dari listrik ke mekanik, ini biasanya dipakai untuk ultrasonic motor, kemudian shaker, terus kemudian mikro actuator. Ada juga yang digunakan untuk robot ya. Jadi kalau misal untuk deteksi-deteksi itu, maka dia menggunakan material piezoelektrik. Nah, demikian materi kita terkait dengan case study dari point defect khususnya untuk material piezoelektrik, di mana perkembangan dan tren perkembangan dari material piezo ini cukup banyak ketika nanti Anda akan mengkaji beberapa artikel, beberapa paper yang terkait dengan material piezoelektrik. Contohnya apa? Nah, itu diaplikasikan untuk konstruksi jalan sehingga apa? Kalau misal kita mempunyai material piezoelektrik yang kita tempatkan di satu sisi jalan raya atau railway seperti ini, maka pengguna jalan kendaraan bermotor itu akan memberikan tekanan gitu ya pada material piezo kita sehingga nanti ketika ini dikolek di dalam baterai, maka ini baterai ini tersimpan apa? Muatan-muatan yang dihasilkan dari material piezo. Contoh yang lain mungkin bisa ditempatkan di tempat-tempat publik ya, misal stasiun kereta itu juga lalu lintas manusianya juga banyak, atau mungkin Anda akan menggunakan self energy production. Misal sepatu Anda bagian bawahnya dipasang dengan material piezoelektrik, jadi setiap Anda berjalan maka Anda akan mengkoleksi muatan-muatan yang tersimpan di dalam baterai dan itu bisa dimanfaatkan untuk small device saja. Baik, silahkan Anda perkaya pengetahuan Anda dengan beberapa artikel yang lain, dengan beberapa sumber materi yang lain. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu lagi dengan materi-materi lanjutnya. Terima kasih.